bangun nyawiji bangun urip kang adya tentrem rajo. Ini napa laring nomor kali saking keren gitu. Sampun? Min, sampun kamu tinggi. Udah dos. Sering mantep. Nek kula sih pun dados. Mungkin nyanyi bareng kabeh. Ini kecepatan loh. Mesti menggek-menggek. Nyawiji bangun urip kang adya tentrem rajo. Kesuwen nang Sunda itu ngomong kang ora kang. Ya. Gimana? Ya nanti ini di tengah-tengah nyanyi bareng gitu aja bareng. Nang, ora usah jukut mik cila. Wis cukup. Anggaran kita sak jopo ya. Oro tamtomo magito kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman karahayon saking Gusti Kang Maha Agung. Berkah dalam Gusti tansah memayungi kita sedaya. Kawula haminangkani talangi ngatur dalu Natal silaturahmi silaturahim warga Danasri Dukuh Kragan. Wonten ing dalu menika kula badhe nglarapaken atur adicara nggih menika ingkang mongko sedah doa pambuka ingkang dipun badhe asta dening panjenenganipun Nak Mas Chandra Putrayana. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pangbagya harja ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak Saryono. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pangandikan Sugeng Natal Sulih Saryo Sariro warga Danasri ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Bapak Rio. Adicara ingkang mangka sekawan inggih menika pangandikan Sulih Sariro panjenengan saking keluarga Bapak pribadi ingkang badhe dipun asta dening Bapak Bagio. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika pangidungan rebana Dusun Danasri ingkang badhe
kairarahan indahing pasederekan. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika pangandikan saking Bapak Ma'arif. Ndungkap adicara ingkang kaping 7 inggih menika pandonga panutup ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak pribadi piyambak. Ndungkap adicara ingkang angka 9 inggih menika doa pambuka ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Nak Mas Chandra Putra Yohana wedal saha panggilan kawula sumangga. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara ini. Kiranya Tuhan menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Matur nuwun dumateng Nak Mas Chandra Putra Yohana ingkang sampun kersa buka adicara dalem menika. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Bapak Saryono wedal saha panjenengan kula sumeraken. Terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh saudara MC untuk acara yang kedua. Walaupun mohon maaf, walaupun dari MC dengan bahasa Jawa, saya mau menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena kasih dan penyertaannya. Kita semua bisa berada di tempat ini, di rumah Bapak pribadi dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Saya selaku wakil keluarga Bapak pribadi dapat berdiri di sini tentunya bukan karena kuat dan hebatnya saya. Itu semua karena penyertaannya Tuhan yang melimpahkan, yang tidak pernah habis dan berhenti dalam hidup dan kehidupan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini, yang ikut serta merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami dari keluarga Bapak pribadi mohon maaf sekiranya apabila ada kekurangan kami dalam menyediakan tempat dan jamuan yang kurang berkenan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, sebab kasih Tuhan tak akan pernah ada habisnya. Selamat Natal, sekian dan terima kasih. Matur nuwun dumateng Bapak Saryono ingkang sampun kersa paring atur pambagya harja. Adicara ingkang angka 3 nggih menika pangandikan sugeng Natal Sule Sarirya saking warga Danasri ingkang dipun asta panjenenganipun Bapak priya wedal saha sasana kawula sumangga. Matur nuwun wedal ingkang dipun paringaken dhateng kawula dhateng pranata adicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwwata wa la quwwata illa billah amma ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Wonten pangarsanipun langkung utami panjenenganipun beliau Bapak Supri sakeluarga ingkang tansah kula hormati, kula bekteni. Wonten ngarsanipun beliau Bapak Subagio Sugeng Rawuh tepih saking Pengempon. Alhamdulillah dipun paringi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Boten kelangkung dumateng Bapak calon DPR Mas Ma'arif Sugeng Rawuh saking Terasa Pendidikan, ugi saking kanca-kanca khususipun masyarakat Ndanasri Kakung Putri ingkang dipun paringi kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Saha panjenenganipun Bapak Haji Mas Eko Prasetyo Hermawan saha Ibu Hajah Saminah ingkang sedaya sampun sama rawuh wonten dalemipun. Beliau Mas Supri sakeluarga dene kula kabiji supados makili masyarakat Ndanasri ing daerah menika. Niki rasane kula mun tak hitung Mas Supri sakeluarga anggenipun kersa nampi datengipun warga masyarakat pun ping 3 napa ping 1. Alhamdulillah ageng tanpa pepindhan dateng beliau Mas Supri sakeluarga. Kita sebagai wakil masyarakat Ndanasri ugi merasa senang, 1000 senang, terima kasih sekali. Saderengipun dalem matur wonten ing mriki ugi mungkin intinipun boten beda. Matur gunging panuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sehat, nikmat rahmat wilujeng dhateng kita sedaya para rawuh. Sholawat salamipun katur dumateng panjenenganipun Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita badhe nampi sawanganipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para lenggah, kula boten badhe matur panjang lebar, namung sakedhik iki mawon intinipun panjenengan masyarakat warga Ndanasri sowan wonten dalemipun beliau Mas Supri minggaing keluarga saking remenipun dene ageng perjuanganipun beliau Mas Supri sak keluarga. Ing antawisipun Mas Supri menika anggenipun ngugemi kepercayaan Kristiani utawi Kristen, jenengan kejutan nek wonten napa-napa Mas Supri mesti sakeluarganipun terjun saha berjuang memberikan menapa ingkang dipun putahaken. Duka menika pangandikan materi lan sanes-sanesipun mila saking menika warga masyarakat Ndanasri lumantar kula matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Mas Supri sakeluarga. Lan sakbalikipun masyarakat Ndanasri tansah mendoakan dumateng beliau Mas Supri sakeluarga diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki utawi dipun sempuluraken rezekinipun lancar
usahanipun, sedaya kegayuhanipun beliau saha keluarga bisa tercapai. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan segala sesuatunya kepada beliau Mas Supri untuk hari sekarang sampai hari besok di akhir tuanya. Ingkang nomor kaping kalih kula menghimbau dumateng warga masyarakat Danasri. Sepindah malih kula sebagai dipun sepuhaken nomor 9 niku jangan sampai kita membeda-bedakan antar agama. Niku mboten apik. Sing penting agamane piyambak-piyambak monggo dipun tingkataken. Wonten napa-napa mayu tulubis kuntul baris guyub rukun antarane beliau Mas Supri sak keluarga kalih panjenengan sedaya. Mun jelas nek Danasri menika 99% Islam, namung setunggal sing boten beliau Mas Supri nyuwun pangapunten. Tapi ing pengangkah kula sebagai orang tua tidak akan setunggal membeda-bedakan agama maupun keduanya membeda-bedakan ras niku mboten. Nek kula pedomane kawit tahun 10 tahun sampai sekarang wong tau krungu wong pinter niku ngendika zaman riyen zaman siki mungkin sudah mulai membaik. Ana wong nyilih speaker munggah masjid jadi masalah. Ning mboten ajeng kula critakan sinten utawi lur tujane priki mboten masalah. Nek kula pun tahu ngatasi wong piyambakipun penjabat ning rasane kula mboten cocok nggih kula atasi teng ngajenge kula. Nek jenengan cengip-cengip napa denirwaken sedulure sing nang kana. Sing nulung mesti sing tepat. Lajeng wonge mandan sadar seperti Mas Bagio iki. Harapan kula Danasri sautuhnya warga masyarakat jangan sampai bergejolak masalah agama atau bergejolak masalah rembag-rembug. Mas Supri kersa nindaki wonten yasinan dalam mansane rembagan. Berdebat boleh di situ, kalau sudah pulang ya sudah lebar aturan biasa. Harapan saya begitu. Masalah berdebat luru menang-menangan asal bener umum bener Gusti Allah niku kenging jinggung bener dhewek niku mboten kenging jinggung. Mila sae menika sepindah malih kula mengajak kepada masyarakat Danasri sing guyub sing rukun. Amrih wong guyub rukun iku pangkal kebaikan, harapan rencana apa konteng nek rukun mesti enteng. Nek ora rukun dengan pecah belah niku bakal susah. Soto mawon niki kleres wonten Bapak Saleh Rawuh beliau Mas Ma'arif. Ampun semelang, ampun kagungan penggalih ingkang pripun-pripun untuk warga Danasri. 100% warga Danasri mendukung Mas Arif niki boten kampanye. Sebab kula pun damel intel sing kon ngayake wong sing nyelelek jaman biyen nyuwun sewu Mas Bagio nyelelek. Warga masyarakat Danasri kedah ngertos menika Mas Ma'arif sing badhe menapa menyalurkan aspirasi panjenengan, mudah-mudahan didukung dan diberi suara yang mutlak, didoain bisa duduk di kursi dewan. Niku mboten mung duduk di kursi dewan,
ya didongakna wong jenengan lan kula tasih kudu mudah-mudahan jadi ketua napa Mas Marif komisi ya nggih. Jadi ketua komisi menika supados sepisan artone kathah. Jenengan lek njaluk mesti gampang nggih. Pun semonten mawon kula mboten teng ketawa-tawa bukan dirungokna ora halus. Sing baku jenengan guyub rukun kalih sinten kemawon. Mila saking menika niki jenengan sami sowan wonten tamunipun Mas Pri sak keluarga alhamdulillah ning kujiwanipun Mas Pri menika nek dong dinten riyadi niku rawuhe ya selajan turun lawang napa kan ngunjuk boten kersa tadi dereng nyimbal balik yang sebenarnya. Maka dari itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu aturan kotor teng pranoto nuwun. Matur nuwun dumateng Bapa Priya ingkang sampun paring pangandikan sesule sarira warga Danasri. Adicara ingkang sangka sekawan inggih menika pangandikan sule sarira saking pihak keluarga Bapak pribadi ingkang badhe kasta panjenenganipun Bapak Bagio. Wedal saha sasana kawula sumanggaken. Nuwun Bapak Ibu pareng kawula aturaken salam kangge panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nggih aturaken kangge keluarga menika nggih sami jenengipun salamipun salum menika hartosipun sami salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semuanya. Kepareng kawula nyulihi saking keluarga Bapak pribadi lengkapipun pribadi Prasetyo Gusti. Terus katosipun menawi bapakipun Pak pribadi Rumin Mariasmo pribadi Prasetyo Gusti menika prasetyo menika katosipun janji nggih. Janji badhe nderek Gusti mboten nyimpang-nyimpangan. Nggih, saderengipun kula lajengaken Bapak Ibu warga masyarakat Danasri ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten kula boten saking Tanjung Anom, boten saking Danasri, saking Pengempon. Amargi paserekan kawula kalian keluarga Mas pribadi kalian adik-adikipun sampun awit rumiyin para putra-putra inggih kula ingkang momong wonten mriki nggih kathah anak-anak kula saking SMP nggih. Ingkang jelas wonten iki Pak Yusuf nggih si kembar kalian adikipun menika nggih. Nyuwun pangapunten kawula nyuli saking keluarga Bapak pribadi kepareng matur dumateng panjenengan sedaya bilih keluarga Bapak pribadi ngraosaken monggo king manah dingaing manah bilih panjenengan sedaya karsa rawuh wonten ing papan mriki kangge menawi panggenan kawula umat Kristiani Kristen menika mengeti dinten Natal. Kawula badhe ngaturaken sekedhik masalah menika. Natal menika atosipun lahir. Dados menawi Mas pribadi sak menika gadah putra. Dados menawi panjenengan dhateng rawuh mriki menika ateges kados dene muyen utawi bayen. Raosaken syukur kados dene rumiyin menawi tradisi rumiyin menawi kawula gadah anak biasanipun tangga tepal inggih sami rawuh, sami mahargya bilih kawula gadah anak ngaten sami nyengkuyung babagan kabingahan kawula. Nah salajengipun menika Natal mekaten bilih kawula mengeti Natal menika artosipun kelahiran ingkang dipun tenggo-tenggo dumateng kita sedaya. Mangke dados tepa tulodo dumateng kita sedaya. Ingkang salajengipun
dumateng masyarakat Danasri kawula ngaturaken pamatur nuwun bilih panjenengan sedaya kados dene menawi kawula mendhet saking Pancasila sila ingkang kaping kalih ingkang sisan ketuhanan Yang Maha Esa, ingkang kaping kalih kemanusiaan yang adil dan beradab. Menawi boten klentu kemanusiaan yang adil dan beradab menika simbolipun rantai. Nggih, rantai nggih Bapak Ibu. Rantai. Kalau ibaratkan rantai menika, bilih rantai menika potongan-potongan lingkaran-lingkaran utawi bunderan-bunderan ingkang dipun dadosaken setunggal. Pun dadosaken setunggal, bunderan-bunderan menika saged muter, saged gerak. Namung boten saged pisah setunggal kalian setunggalipun. Ya, dados menawi kula barataken wonten mriki masyarakat Danasri kados dene gelang rantai kala wau karukunanipun kula mastani luar biasa. Kados tahun rumiyin kawula nggih pinanggih kalian Mas Ma'arif menika. Mas Ma'arif sampun paring pangandikan kados-kados kerukunan menika satu-satunya di Kaliwiro, mungkin satu-satunya juga di Jawa Tengah, satu-satunya di Indonesia. Kados keluarga Mas pribadi ngaturaken pamatur nuwun syukur bilih karukunan wonten mriki kados dene sampun dipun aturaken kalian simbah kala wau menika karukunan ingkang sejatos ingkang boten dipun tambel-tambel ananging karukunan ingkang miji merentul saking panggalih panjenengan tumus dumugi wonten kesatuan lan persatuan. Dados masyarakat Danasri menika menawi kawula wawas kedah kangge contoh masyarakat sanesipun. Nggih, mekaten ugi matur nuwun. Mekaten ugi kawula tepang kalian Mas Haji Eko nggih. Menika kula sampun dipun criosi Mas pribadi bilih simbol karukunan ingkang wonten dalipun Mas Eko menika komplit. Dados menika dados contoh. Ingkang salajengipun kula sampun dipun aturaken wonten mriki wonten Mas Ma'arif. Nggih kawula secara pribadi lan keluarga Mas pribadi wonten mriki nderek ndedonga nyembuyung menapa ingkang dipun ancas mangke supados kasembadan. Amin. Nggih, ngaten. Menawi Mas Ma'arif mangke nggadahi kertek badhe mbangun sedaya ingkang dipun wawas menawi mangke saged katetepaken kapilih dados Dewan Perwakilan Rakyat wonten ing Wonosobo. Allah sampun nate wawan rembak kalian Mas Ma'arif badhe pados wonten ingkang kathah sumangga menawi saged mangke dados ketua komisi menika ingkang dipun ajeng-ajeng. Dados menawi wonten mriki kawula pitados Mas Ma'arif menika dadosaken tepa tulodo dumateng kita, dadosaken contoh karukunan wonten ing wilayah Danasri khususipun. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken bilih Pak Mas pribadi sangat mongkok anggenipun ngraosaken ing dalem menika Bapak Ibu kersa rawuh wonten ing mriki kangge mujudaken karukunan kados dene kala wau gelang rantai ingkang boten wonten pedhotipun saged muter piyambak-piyambak namung tetep wonten pangiket setunggal-setunggalipun. Pekaten ingkang saged kula aturaken mbuh bilih ageng kula matur wonten ngarsa panjenengan kathah kalpetan kawula nyuwun agung ingsan pangapunten. Allah tutup mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam matur nuwun. Kula ngaturaken dumateng Mas Tenang Prasetyo Kawan. Monggo. Nikune tasih mboten kaki kelas. Masih ada. Matur nuwun dumateng Bapak Betyo. Iku dibagi mawon Bos sareng pangandikan sulis salira panjenengan Bapak Betyo. Ini dibagi mana nih? Ayo mangana.
Adicara ingkang angka dasar inggih menika Rebana Dusun Danasri ingkang badhe mulyakaken asmanipun Gusti Kang Maha Agung kanthi irah-irahan endahing pasegirian sumuhur. Cek. Bisa dibaca yuk angkat Semangat. Kristen NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak pribadi nyuwun setunggal melih nggih. Yo J. Besok boleh di-share ini. Kristen NU.
Ler ile Oh gitu kan gini bingung kabeh.
Ngaturaken panatur nuwun dumateng grup rebana Dusun dan Asri ingkang sampun ikhlas kanthi muji asmanipun Gusti kanthi sae matur nuwun. Adicara kalajengaken nggih menika pangandikan saking panjenengan Bapak Ma'arif pedal saha sasana kawula sumangga. Mohon izin untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa malam hari ini, tidak ada kata-kata terindah yang bisa saya ucapkan kecuali kata-kata persatuan dan kesatuan. Apresiasi buat Pak Subagio yang masih ingat dengan kalimat saya 1 tahun yang lalu di sini. Panjenengan mungkin pun boten pun sami sudah tidak ingat, tapi Pak Subagio tadi menyampaikan Dinda Nasri ini merupakan satu-satunya masyarakat yang bisa bersatu walaupun beda agama. Itu kalimat saya 1 tahun yang lalu tengringi pas malam Natal tahun 2022. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Pribadi Prasetyo Gusti, dan yang kami hormati para sepuh-sepuhan bisa Dusun dan Asri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Mas Kaji Eko, Mbak Muhtar, Kang Erwi, dan seluruh kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, dan sedaya kemawon tim sukses boten perlu kula sebataken nggih. Luar biasa. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat memperingati hari Natal dan tahun baru, hari Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Ya, semoga keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semuanya. Amin. Seperti tadi yang disampaikan Pak Subagio bahwa Natal itu merupakan artian dari sebuah kelahiran. Mudah-mudahan di hari Natal ini Kaliriro bisa melahirkan anggota DPR yang baru. Itu kampanye Pak Subagio. Tadi saya sudah izin sama Pak Pribadi, saya mau kampanye. Mumpung ini sudah masuk masa kampanye. Natalan tahun lalu memang saya tidak berani karena belum musim kampanye. Kalau sekarang saya bebas, sudah masuk musim kampanye. Tapi saya mau ngecek dulu kesetiaan masyarakat Dan Asri terhadap Ma'arif. Saya mau ngecek dulu. Mas Kaji Eko, tolong mau dipimpin yel-yel teman Ma'arif dulu. Kalau masih ingat berarti masih setia. Kalau sudah tidak ingat berarti kesetiaannya saya ragukan. Teman Ma'arif, yes. Yo, Mas Kaji Eko, mohon tolong. Teman Ma'arif, yes. Teman Ma'arif, yes. Teman Ma'arif, yes. Berarti Ma'arif DPR. tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Jadinya masih ingat berarti saya tidak ragu ya kalau masyarakat Dan Asri masih kompak semangat mendukung Ma'arif. Sepakat? Terima kasih yang kepada Mas Kaji Eko yang sudah membuatkan yel-yel. Ini juga yel-yelnya izin saya pakai di seluruh kampanye saya. Nanti kalau ada copywritingnya nanti bisa royaltinya hubungi bendahara saya Pak Pribadi kebetulan. Dan dari Natal ke Natal ada sebuah kejutan yang baru menurut saya. Kalau yang Natal 2021
ke 2022 saya kesini juga saya terkejut. Seorang Mas Kaji Eko, seorang Mbah Mutar, seorang Mbah RW dan tokoh-tokoh Danasri yang lain mau bersatu padu berkumpul merayakan Natal. Tahun kemarin saya sudah terkejut. Tahun ini saya lebih terkejut lagi karena ada rebana yang dibunyikan di malam Natal. Ini luar biasa. Dan mohon izin, ini alatnya baru loh ya. Ini alatnya baru, kursinya juga baru. Ini yang reyen untuk kegiatan Natal. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan, menambah keberkahan ya, bagi kita semua. Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kebetulan beliau Presiden RI yang ke berapa? Yang keempat. Beliau saya pernah ketemu. Waktu itu saya masih SMA, karena saya waktu itu di MAN itu artinya manusia anti neraka, Pak. Itu Madrasah Alia Negeri. Saya kata OSIS diundang untuk bertemu langsung sama Gus Dur. Beliau menyampaikan ke saya, jadi tidak penting apa itu agamamu dan apa itu sukumu. Selama kamu bisa melaksanakan kebaikan, selama kamu bisa berbuat kebaikan, seseorang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu dan dari mana sukumu. Tepuk tangan buat saya. Itu langsung Gus Dur langsung menyampaikan ke saya waktu itu ketemu di Hotel Krishna. Usia saya waktu itu sekitar 18 tahun ya. 18 tahun Gus Dur sudah menyampaikan itu ke saya. Sehingga waktu itu ketika yang saya hormati Bribda Krishna, mana Bribda Krishna ini kan kelihatan pelanggaran. Yang saya hormati Bribda Chandra, meskipun beliau itu ajudannya Mas Gibran, tapi kalau di Solo, kalau di sini ajudan saya. Waktu itu ketika saya diminta nyupiri Mas Chandra dalam rangka seleksi anggota Polri, saya tidak pernah menanyakan apa agama Pak pribadi, itu tidak pernah ya, karena memang saya sudah mendapatkan mandat dari guru kami, ketika kamu mau membuat sebuah kebaikan jangan pernah menanyakan apa agamamu dan dari mana sukumu. Ketika Anda mampu berbuat sebuah kebaikan, berbuatlah kebaikan ya, karena agama itu sebenarnya tidak penting, suku itu tidak penting. Yang terpenting adalah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Betul Pak Subagio? Mohon maaf ini saya jadi ceramah. Nanti bisa rohnya sekalian rombongan Habiban ya. Orang tujuan dengar ini dikira sekarang sedang Habiban kita. Kemudian yang berikutnya begini. Tadi juga sudah disampaikan Pak pribadi di dalam agama itu dari bahasa Sanskerta ya. A itu tidak, artinya gama itu rusak, kacau. Artinya seseorang yang sudah mempercayai agama tertentu, artinya dia pribadi-pribadi, bukan pribadi-pribadi yang tidak rusak, pribadi-pribadi yang tidak merusak, baik merusak agamanya dia sendiri maupun merusak agama orang lain. Sehingga ini sangat berkolerasi terhadap apa yang disampaikan oleh guru kami itu ya. Ini Natalannya sudah selesai. Selanjutnya saya mau kampanye. Saya tidak meragukan lah yang di sini pasti dukung dengan cara mencoblos saya nanti di 14 Februari. Nek tidak ya kebangetan. Kecuali yang belum punya hak pilih nanti kalau saya titeh nih di Danasri ada yang suara selain saya cari orangnya. Tapi saya sudah percaya, yakin. Ngeten, mumpung ini malam yang berkah dan ini luar biasa, malam ini hujan. Gimana mudah? Hujan. Nah jenengan nggak tahu kalau soalnya di dalam. Saya di luar kehujanan. Hujan. Ini membuktikan sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan hampir 1 bulan, Pak Bagio, hampir 1 bulan kalau Wiro tidak hujan. Di malam yang penuh berkah ini kok hujan? Ini tanda-tanda yang luar biasa. Tanda-tanda yang luar biasa. Ini yang mau saya katakan. Kemudian yang berikutnya,
kenapa saya termotivasi untuk menjadi caleg. Bahkan hampir 70% teman-teman saya, rekan kerja saya, rekan bisnis saya itu goblok-goblok akan kula Pak Bagio. Goblok teman, arep luru apa nyalek dan lain sebagainya ini. Tapi dari awal sampai hingga nanti saya dilantik, sampai saya menjalankan tugas saya insya Allah tetap dengan pendirian saya bahwa saya tidak dalam rangka mencari pekerjaan. Pekerjaan saya sudah banyak. Ya, bahkan kemarin Pak Rektor manggil saya, status saya sekarang dosen aktif di UNSIK. Saya dipanggil oleh Pak Rektor, saya mau diangkat menjadi dosen tetap di UNSIK, bahkan mau dikasih NIDN, nomor induk dosen negeri. Jadi saya menolak, tidak mau, karena saya dosen, jadi dosen pun dalam rangka pengabdian saya ke alma mater, dan boleh dikatakan hampir gaji saya sebagai dosen juga tidak pernah saya ambil. Jangan dijawab, kan ditransfer, jadi nggak diambil gitu ya. Ditransfer. Artinya pengabdian itu menurut saya tidak mudah. Ya, berangkat dari sebuah keikhlasan yang harus luar biasa. Gitu. Pengabdian itu tidak mudah. Mau menjadi pendukung saja tidak mudah. Gini mboten. Jadi pendukung saja tidak mudah. Menjadi tim sukses saja tidak mudah. Ya, terkadang digoda oleh gelombang-gelombang tsunami, ya, atau amplop merah dan lain sebagainya. Itu pasti. Ya, itu tidak mudah. Hanya sekedar menjadi pendukung, apalagi yang menjadi calegnya. Kalau tidak percaya silakan nyalek. Itu okay? Kalau tidak percaya. Artinya harus membutuhkan sebuah pengorbanan. Nah, mudah-mudahan nanti saya sama istri sudah sepakat tidak boleh mengharap gaji dari seorang anggota DPR, gitu ya. Sehingga makanya kemarin saya memberanikan diri Tanjung Anom menang, tapi dan Nasri ampun meririn. Karena yang sedang membutuhkan bantuan memang yang Tanjung Anom. Tanjung Anom menang, gaji pertama saya itu mau saya sumbangkan ke masjid Tanjung Anom. Kalau yang ke gerejanya nanti Pak pribadi. Pak pribadi. Bahkan Pak pribadi sempat protes. Nah ini gajinya yang untuk tim itu kapan gitu kan? Nanti gaji ke-13 kalau ada, kalau tidak ada ya ikhlas saja. Oh, namanya saja pengabdian ya, pengabdian dan pengorbanan itu memang harus berangkat dari sebuah keikhlasan yang luar biasa, dan itu tidak mudah. Saya pun belajar. Saya itu ngeten para Bapak Ibu. Ketika saya itu di rumah saya itu kan enten ayunan Pak Bagio. Saya bikin ayunan. Ketika saya sore-sore di situ ayunan sambil nyawang ikan koi, ngopi, itu sudah hidup saya sudah tentram luar biasa. Ibaratnya kalau mau ke dunia, apa yang mau saya cari? Akan mau saya cari. Wong pagi saya sarapan tuntung sama tempe kemul, modal 3.000 rupiah sudah dunia saya sudah titik puas sampai di situ. Saya mau mencari apa lagi untuk bab dunia? Karena apa? Dengan tuntung dan tempe kemul saya sudah puas dengan dunia saya. Karena kan dunia kan selera masing-masing Pak Bagio. Dunia itu kan seleranya masing-masing. Ada yang misalkan sudah diberi istri satu mau nambah istri dua, kan ada yang Pak. Kalau di Islam itu boleh Pak Bagio. Jadi istri 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 3. Ini tanya ini parah badan. Saya tidak munafik, berani di depan istri saya langsung, tidak di belakang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kalau di Islam. Jadi kalau di Kristen nggak boleh, harus 1. Harus 1. Kalau di Islam itu diperbolehkan. Nah, tapi kepuasan dunia itu kan seleranya masing-masing. Kalau 1 saja sudah cukup, ngapain 2 kan gitu. Kalau makan tuntung dan tempe kemul saya sudah puas, ngapain harus ke restoran yang mahal? Ini jujur, dan Pak pribadi sering membuktikan ke saya. Ketika saya makan di restoran, semewah apapun itu restoran, yang saya cari pertama adalah telur. Yang paling mungkin sama dengan Mas Kaji Eko. Ya enggak Mas Kaji? Yang paling pertama kali saya cari adalah telur. Kenapa? Yang pertama kali saya telur, biar perusahaan petelurnya Pak pribadi sukses. Pertama itu mensukseskan perusahaannya Pak pribadi. Yang kedua, ya enggak macam-macam. Telur saja sudah puas, kan selera masing-masing. Sekali lagi, saya dengan telur sudah puas selera saya. Ngapain harus ikan, ngapain harus ayam? Tapi beda lagi dengan orang yang lain. Artinya sudut pandang kehidupan itu sebenarnya dipandang oleh diri kita sendiri. Itu yang pertama.
Motivasi saya memang memajukan kecamatan kita tercinta ya, Kaliwiro. Karena saya sudah muak dengan hinaan-hinaan kepada orang-orang Kaliwiro. Terutama diawali dengan saya dulu sekolah di kota. Orang desa sekolah di kota juga harus membutuhkan mental yang sangat kuat ya. Saya sekolah di Mendolo waktu itu dinyek sama orang-orang kota, apalagi orang ketemu sama orang Binangun, orang Kaliangat itu dinyek. Mereka itu langsung tahu kalau kita itu orang Kaliwiro. Katanya cara bicara kita itu medok. Padahal perasaan saya nggak medok, tapi nek saya bicara katanya medok. Kamu pasti orang Kaliwiro. Dinyek waktu itu. Waktu itu saya mencalonkan diri jadi ketua OSIS dan alhamdulillah saya terpilih dari 750 siswa, 725 siswa itu milih saya, artinya mutlak, saya menang mutlak. Dan hingga saat itu orang-orang yang membuli orang-orang kita Kaliwiro Wonosobo Selatan menjadi kalah dengan orang-orang Kaliwiro. Sekarang mau saya buktikan lagi bahwa pembangunan di Wonosobo Selatan itu sangat tertinggal. Kemarin sudah dirilis oleh BPS bahwa Wonosobo itu sekarang mendapat peringkat ke-12 ya. Peringkat 12 kabupaten paling tidak makmur se-Pulau Jawa ya. Ranking 12 ampun. Wah, berarti prestasi ya itu. Ya. Berprestasi itu, ranking 12 kabupaten paling tidak makmur se-Pulau Jawa. Ini BPS yang merilis, Badan Pusat Statistik, artinya ini data resmi. Nah, kalau di breakdown lagi, Wonosobo itu mana? Ternyata Kaliwiro, Pak. Kaliwiro. Kalau kita melihat di dapil kita, dapil 6, Kaliwiro, Kalibawang, ada Selintang. Kalau kita perbandingkan antara masyarakat Kaliwiro dengan masyarakat Kalibawang, kira-kira makmur mana? Kalibawang. Gini, coba kita lihat infrastrukturnya. Dari Sepuran ke sini tuh aspal mulus, gitu. Itu aspal berhenti di mana? Di Selomanik ya, perbatasan Kaliwiro itu Selomanik di aspal karena longsor. Kalau itu nggak longsor nggak mungkin di aspal. Terus Wadah Selintang, perbandingan Kaliwiro dengan Wadah Selintang makmur mana? Wadah Selintang. Dari segi infrastruktur, dari Perembun pelebaran jalan di aspal mulus, berhenti di mana? Di perbatasan Ngadisono. Ngadisono ke sini cuma ditempel. Kenapa hal demikian terjadi? Karena tidak ada yang mengusulkan. Kenapa tidak mengusulkan? Karena kita tidak punya wakil di sana. Kaliwiro jumlah DPR-nya pinten? 1. Kaliwiro itu cuma punya 1 anggota DPR. Itu pun itu saja. Tidak tambah-tambah. Saya tidak akan ngomong tidak ganti-ganti ya. Nanti dikira saya mau mengganti. Tidak tambah-tambah. Yang saya harapkan itu tambah, bukan ganti. Tambah. Apakah bisa Kaliwiro itu punya potensi DPR lebih dari 1? Sangat potensi. Kemarin Pak Camat Yun Pangapunten Pak Dodi itu curi-curi ke jenengan Pak. Datang ke rumah saya pakai sepeda motor. Nih, saya pun kaget Pak Dodi yang sekarang sudah dipindah. Loh kok kesini pakai sepeda motor Pak Camat? Wong Camat kan dongnya pakai mobil, biasanya kan di supiri ini, Pak supirnya di sini. Nggih men boten ketahuan wong jam kerja itu. Pakai sepeda motor ke tempat saya. Curhat beliaunya, walah jadi camat Kaliwiro itu remek mas. Lo remeknya prepun, kan enak jadi camat ya, ternyata boten. Wilayahnya itu pinter 20 desa 1 kelurahan. Artinya Kaliwiro punya wilayah 21 desa. Medannya sangat susah, tapi DPR-nya cuma 1. DPR itu ibaratnya teman curhatnya Pak Camat. Ya, istrinya Pak Camat lah, teman curhatnya Pak Camat. 21 desa DPR-nya cuma 1. Mau membangun di bidang mana dulu itu bingung. Mau bidang pendidikan nanti infrastrukturnya ketinggalan. Mau bangun infrastrukturnya nanti pendidikan dan ekonominya ketertinggalan. Bingung, akhirnya tidak terbangun semuanya. Gimana betul? Akhirnya tidak dibangun semuanya. Sehingga Kaliwiro stunting dari segi kesehatan juga sama. Kaliwiro menjadi peringkat 1 stunting se-Kabupaten Wonosobo. Dan Wonosobo menjadi peringkat 1 se-Jawa Tengah. Ini sangat bahaya. Kenapa stunting? Karena kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena tidak bisa membeli makanan-makanan yang bergizi. Kenapa tidak bisa beli? Karena pendapatan rendah. Kenapa pendapatan rendah? Karena pekerjaannya enggak ada. Pekerjaan ada tapi yang buat gaji ya enggak ada. Itu perputaran. Kemarin survei BPS rata-rata orang Kaliwiro itu pendapatannya 2 juta, di bawah 2 juta rata-rata per bulan per gundul.
pangapunten. Kalau satu rumah itu ada 6 orang, berarti minimal pendapatannya kalau bisa dikatakan makmur itu minimal 6 juta. Tapi untuk Kaliwiro masih di bawah rata-rata semuanya. Itu yang pertama. Apakah berpotensi mempunyai DPR lebih dari 1? Sangat berpotensi. Total pemilih Kaliwiro niku pinten? Ada 49.000 pemilih Kaliwiro mawon. Kita tidak usah bicara Kaliwawang, tidak usah berbicara Wadas Lintang. Kita bicara kecamatan kita sendiri. Kaliwiro itu pemilihnya ada 49.000 pemilih. Padahal satu DPR agar dilantik niku namun butuh 7.000 itu sudah pasti dilantik. 7.000 itu sudah pasti dilantik. Artinya apa? 49.000 dikurangi 7.000 niku sisa pinten? 42.000. Berarti 42.000 suara tiang Kaliwiro niku teng pundi? Pertanyaannya 2019 42.000 suara nipun tiang Kaliwiro itu jane noblos napa mboten? Menawi noblos sinten? Nggih napa mboten? Artinya Kelly niku. Kelly teng Kalidanasri. Kelly mboten dingge niku suarane jenengan. Yang 42.000 itu tidak terpakai. Karena apa? Buktinya tidak bisa jadi anggota. Berbeda dengan Kalimbawang. Kalimbawang niku cuma 8 desa. Pemilih cuma 21.000, boten separone. Kekuatan Kalimbawang niku suaranya tidak separone Kaliwiro. Tapi DPR-nya gadah 3. Karena memang diarahkan sing seneng abang ya niki, sing ijo niki, sing kuning niki. Wadas Lintang cuma 17 desa. DPR-nya enten 3. Kaliwiro niku pol senenge noblos tiang luar Kaliwiro. Pol senenge nek enten tamu munduk-munduk saking luar Kaliwiro, caleg dari luar Kaliwiro, malah dihormatine bukan main. Tapi kalau caleg yang orang kita disepelekan. Itu memang secara umum. Saya sudah keliling 46 desa. Saya sudah keliling 46 desa. Itu rata-rata begitu. Orang Kaliwiro sangat bangga mendukung orang luar kita. Orang luar kita sangat bangga. Nah, mudah-mudahan 2024 mindset itu dirubah. Karena apa? Setiap kali pertemuan itu pasti saya mendoktrin ini, mengedukasi masyarakat. Ini saya tidak bohong, ini masuk akal dan fakta. Boleh dicek DPT kita itu 49.000. Tapi kok cuma jadi DPR 1. Padahal kalau 49.000 dibagi 7.000, niku kembali kita ketemunya 7. Artinya Kaliwiro itu sangat berpotensi punya DPR 7 kursi, ngeten nggih. Nah ini logika kita harus dimainkan. Kalau tidak Kaliwiro pasti dijajah oleh orang-orang luar. Kenapa kok caleg-caleg luar Kaliwiro itu semakin banyak? Karena ya orang Kaliwiro masih mudah dapusi. Setelah pemilu selesai ya sudah. Gue pantas-pantas pembangunan 5 tahun sekali ketika mau nyalek lagi, kan gitu ciri-cirinya. Nah selama 4 tahun ini kemana saja? Kan gitu. Padahal anggota DPR kan punya aspirasi per tahun 1,5 miliar. Nah yang 1,5 miliar kali 4 selama ini kemana? Kok dadak ketika mau pemilu lagi baru pura-puranya bangun ngeten. Nah selama ini 4 tahun Anda kemana menjadi anggota dewan kan gitu. Nah, ini saya tidak menjelek-jelekan salah satu atau dua paslon, tapi ini fakta. Karena saya sudah 3 periode itu mendukung caleg dari 2009, 2014, 2019. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya itu jadi semua, dilantik semua. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya sampai hari ini belum ada satupun yang ke rumah saya. Padahal saya tim ring 1 dan saya tombok waktu itu, nomboki. Tidak hanya noblos niku mboten, saya termasuk orang yang nomboki. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya itu belum, hari ini pun belum datang ke rumah saya, ya. Boro-boro ngasih bingkisan itu ya. Nah, datang saja tidak pernah. Ini dan itu memang kesalahan saya, yang saya dukung adalah orang-orang sana. Coba kalau dulu saya dukung Mas Rusla Effendi. Gitu ya. Jadi berbeda. Loh kan kita punya DPR yang asli orang kita, tapi kok belum maksimal? Iya, karena cuma 1 atau 2 orang. Tidak mungkin 1-2 orang anggota dewan itu ngurusi 21 desa dan bidangnya itu ada bidang pendidikan sendiri, bidang infrastruktur sendiri, ekonomi sendiri.
Harapan saya nanti paling enggak Kaliwiro targetnya punya 3 anggota dewan lah minimal. Ini selain saya mengkampanyekan diri saya sendiri, saya mengkampanyekan caleg-caleg lain di luar saya ya, yang orang Kaliwiro tentunya. Tapi nek yang hadir di sini saya nek boten dukung kula nggih pol kebangetan nih. Ngeten nggih. Iki pun disekseni malaikat jenengan nanti sudah siap sedia ngeten nggih. Pun dicatet. Pokoke nek dalile nek sudah mendoakan nggih, jenengan kan doakan kula nggih mboten. Mumpun doakan kok engko 14 Februari kok tidak dukung, walah malaikat sing bingung. Saestu niki Pak Bagio. Malaikatnya bingung. Loh ini Mas Kaji Eko sudah mendoakan Ma'arif untuk jadi dewan, kok jebul tengkotakan malah mboten noblos Ma'arif. Iki malaikatnya pun dikadung ditulis dadi amal soleh, amal sae ora sido tak coret sisan ngeten malaikate ngeten nggih. Ya tak dongaken cepet mlebu swarga. Ampun diamini kan. Nek ajeng mlebu swarga paling mboten mungkin setelah 14 Februari. Men mboten kelong DPT ini. Ya men kelong iki kula nggih jujukan pun kelong 3 niki. Ampun diamini ri nek ajeng mlebu swarga mungkin setelah 14 Februari pun beres kali kula ngeten nggih. Pun kula dongaken mlebet swarga ngeten nggih. Tapi masyarakat Dasi boten ragu sih. Siap. Yang penting kita lancar, oke? Itu Mas Mari. RT Dalasri. Mau kan boten disebut RT, RT, RW, RT nih. RT oh ya siap. Kalau kita ngikutin masyarakat, insya Allah masyarakat bersatu gitu betul. Berapa kali masyarakat Dasi tidak diragukan. Walaupun dengan pilihan lurah pun kita oke, siap? Nggih. Matur nuwun suwun Pak RT ngapunten, mau dereng kula sebut yang saya hormati. Dan yang saya banggakan Pak RT kita, tepuk tangan buat Pak RT kita. Luar biasa, kowe tahu jawab Pak RT teng mriki. Pun kali Mas Kaji niku pun koordinasi pun istilahnya ngeten lah. Siap. Mulane saking tim Ma'arif kula mengatakan mungkin kalau tidak percaya itu walah Mas, mong niki persatuan pun kados niki. Kasih pun boten dilakukan kok. Kowe saya tidak perahukan nek nganti besok yo kebangetan lah. Pun kados niki. Kebangetan Mas. Nggih, kula pun full mantep dalu niki ya. Kurang lebihnya demikian, tidak bijak kalau saya terlalu banyak. Biasanya kalau sampai subuh ya. Tidak bijak ya, karena ini kan malam kebahagiaan, kita bahagia, semuanya harus bahagia. Semuanya saya doakan ya, saya tidak bisa memberikan apapun Pak RT nyuwun pangapunten untuk Ganasri. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki ingkang kathah, manfaat barokah, dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan menjadi orang yang bejo donya bejo akhirat. Nek donga niku sederhana, nek dikabulkan luar biasa nggih. Dimudahkan segala urusan. Amin amin. Godah urusan apa mawon nek digawelaken niku kan luar biasa pun nggih. Dan ingat, ini saya mengutip dari Bribda Krishna. Bribda Krishna itu ya, ini saya mengutip Pak Pribadi lagi. Pak Pribadi itu Kristen tapi Nahdlatul Ulama, NU katanya. Kristen tapi NU. Mas Krishna juga sama. Bribda Krishna itu pernah Jumatan. Nah ini saya saksinya. Jadi waktu itu ceritanya mau seleksi anggota Polri kan. Waktu itu mau seleksi, berangkat seleksi. Nah itu memang kebetulan hari Jumat. Kita berangkat dari rumah, nanggung waktunya. Waktu Jumatan itu kita berhenti di Temanggung. Mau tidak mau kan saya, tim dan supir kan harus Jumatan. Nah, Mas Krishna karena panas nggak mungkin nunggu di mobil. Akhirnya masuk ikut ke masjid. Ikut Jumatan, mendengarkan khutbah. Nah, saya terkesan dengan Bribda Krishna begini. Oh, khutbahnya bagus Mas. Iya, apa yang Mas Krishna kutip dari khutbah? Bahwa rezeki itu tidak hanya uang. Itu yang Mas Krishna tangkap. Dan sampai hari ini saya teringat bahwa ternyata rezeki itu tidak hanya uang, termasuk kesehatan. Itu juga ternyata rezeki. Panjenengan satu hari mungkin digaji 1 juta. 1 bulan 30 juta. Itu kan uang gini mboten. Tapi belum tentu uang itu menjadi rezeki buat kita. Ya, karena akan berbeda. Dilalah
sakit ke rumah sakit biayanya 60 juta. Tombok mau betul. Nah, ternyata kita juga harus memahami itu. Rezeki bukan hanya uang, tapi termasuk kesehatan, dimudahkan segala urusannya, itu juga rezeki buat kita semuanya. Mungkin di Kristen Nasrani juga sama menurut saya, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia malam hari ini dan bahagia seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman Arif. Luar biasa. 3 kali dong. Oh, 3 kali. Pak RT yang mimpin. Teman mari. Teman mari. Teman mari. Teman mari. Nggih, nuwun dumateng Bapak RT ugi Bapak Ma'arif ingkang sampun panjenengan. Para sedherek sedaya kawula aturi jumeneng supados suku-sukunipun boten sami kaku. Sedaya mawon katuri jumeneng. Penutup Pak Bagio.